بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد من كان اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبو القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. آبائي الأماجد, para asatid, para kiai, para alim ulama, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita anugerah, nikmat, rahmat, bimbingan sehingga kita bisa menghayunkan langkah dan menghadiri acara Maulidil Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut kelahiran manusia termulia, pembawa rahmat, pemberi syafaat, Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selamat berbahagia menyambut hari kelahiran manusia termulia, membawa konsep kehidupan teragung yang apabila manusia mengikutinya pasti akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berbahagia menyambut kelahiran manusia yang hanya karenanya Allah ciptakan segala makhluknya, dan kalau bukan karenanya Allah tidak pernah akan menciptakan siapapun dari makhluknya. Begitulah ketentuan Allah penciptanya ketika menyebutkan antal muradu wa antal murid laulaka ma khalaqtul aflak. Hanya engkau yang diinginkan, Sayyidil Wujud, dan kalau bukan karenamu aku tidak akan menciptakan segala makhlukku. Ma'asyiral muslimin, apabila nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah untuk umatnya, untuk bangsanya tertentu, untuk daerahnya, tetapi nabi kita Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, beliau diutus bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk tempat tertentu, bukan untuk umat tertentu, bukan untuk golongan tertentu, tetapi Allah menyebutkan dalam surat Saba ayat 28 yang baru saya baca bahwa Allah mengutus Sayyidil Wujud kafatan linnas, untuk seluruh lapisan manusia, sebagai basyir, pembawa kabar gembira yang mengikutinya surga dan kerelaan Allah menunggu, dan nadhir, sebagai ancaman bagi mereka yang menyimpang dari ketentuannya, neraka dan kelak kemurkaan yang Allah akan berikan kepadanya. Nabi kita adalah nabi terakhir, pembawa konsep hidup yang teragung, pembawa risalah dan misi yang terlengkap. Apabila para anbiya membawa misi dari Allah untuk umat-umat tertentu, untuk umat mereka, dan misi risalah yang mereka bawa adalah sesuai untuk zaman mereka, tapi Nabi kita Sayyidil Wujudi Muhammad
Di tangan beliaulah sempurna seluruh ajaran Islam ketika Allah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Beliau nabi terakhir, beliau nabi teragung, beliau nabi yang apabila kita sebagai umatnya berkiblat sebenarnya kepada semua yang telah ditentukan olehnya dan yang dibawa oleh beliau, pasti akan berubah nasib umat ini. Tetapi semua yang menyimpang kepada kita, yang menimpa pada umat ini dari segala macam kemerosotan, kemunduran dan bermacam-macam yang terjadi dari kekurangan, kegagalan, kesengsaraan, karena umat ini sedang menjauhi nabinya, Nabiur Rahmah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dunia Islam tahun ini menyambut hari kelahiran Rasulullah dengan gembira dan dengan sedih, karena yang menimpa dunia Islam di hari-hari ini justru hal-hal yang membuat kita sangat prihatin. Apa yang menimpa kepada kaum muslimin, bagaimana mereka dirongrong oleh musuh-musuh Allah, apa yang terjadi di jalur Gaza, apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi pembantaian di Irak, dan yang terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan umat Islam. Karena siapapun kaum muslimin dan dimanapun mereka berada, kalau menimpa sesuatu kepada mereka, kita diwajibkan oleh Nabiur Rahmah untuk sedih ketika mereka sedih, seperti kita harus gembira ketika saudara-saudara kita bergembira. Tahun ini umat Islam ketika menyambut hari kelahiran Rasulullah, selain kejadian-kejadian yang saya sebutkan, banyak hal-hal yang justru melecehkan Rasulullah. Kejadian demi kejadian di saat kaum muslimin menyambut hari kelahirannya, justru mereka manusia-manusia yang tidak kenal Rasulullah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, justru melakukan hal-hal yang benar-benar menyakiti kita sebagai umat Muhammad. Karikatur busuk oleh Denmark dikeluarkan lagi ketika kaum muslimin ingin menyambut hari kelahirannya. Film fitnah dari Belanda itu dikeluarkan ketika kita sedang menyambut hari kelahiran Rasulullah. Tanggal 30 bulan lalu persis hari Minggu, di satu tempat gedung di Jerman, Hans Otto namanya, di situ sedang diputar drama selama 3,5 jam. Yang diputar di situ ialah ayat-ayat syaitan Salman Rushdie. Semua ini ingin melecehkan dan menjelekkan kedudukan Sayyidil Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Kenapa mereka selalu melakukan hal-hal semacam ini? Kenapa mereka tidak mempelajari siapakah keagungan Rasulullah? Kenapa mereka tidak melihat sosok sumber pemikul rahmat Allah, pembawa rahmat Allah yang berbelas kasih kepada siapapun manusia, siapapun dan apapun agamanya? Kenapa semua ini terjadi? Mungkin di sana memang ada beberapa ayat Al-Quran yang kita apabila membaca ayat-ayat itu kita tidak asing bahwa memang ternyata mereka musuh-musuh Islam setiap saat akan menjelekkan Islam, merongrong Islam. Mungkin kita menemukan firman Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka belum puas sampai kita mengikuti millah dan kehidupan mereka, budaya mereka. Atau mungkin kita menemukan firman Allah, walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan mereka orang-orang kafir tetap akan menginfakkan harta mereka, yunfiqun dengan fi'il mudhari',
tetap senantiasa menginfakkan harta-harta mereka, tujuannya liyasuddu an sabilillah, untuk membendung perjalanan dakwah kepada Allah. Walaupun akhirnya Allah menjamin untuk umat ini, fasayunfiqunaha, mereka tetap akan menginfakkan, summa yakunu alaihim hasrah, tapi mereka akan menyesal, dan akhirnya mereka pun ke neraka jahannam akan dikiring. Atau mungkin kita mendengar firman Allah, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Masih banyak mereka dari orang-orang ahlul kitab yang ingin memurtadkan kalian, kembali keluar dari agama kalian dan mengikuti mereka setelah mereka melihat kebenaran yang ada dimiliki oleh Islam. Mungkin ayat-ayat ini sebagai jawaban, tetapi ketika dibuat jejak pendapat setelah film terkutuk itu keluar fitnah di salah satu web yang besar, Islam Online, dengan ribuan yang masuk, mereka menemukan dari poin itu ada 3 hal. Pertama, tambah jingkrak-jingkraknya Barat merusak Islam ini dan melecehkan Sayyidul Wujud Muhammad, melecehkan kaum muslimin. Pertama, karena tersebar luasnya Islam di Barat hari-hari ini dan mereka takut dengan penyebaran Islam ini. Di mana-mana di sana orang masuk Islam, memeluk, mengkaji Islam, profesor-profesor yang menekuni dalam bidang-bidang tertentu, mereka ketika melihat keagungan Islam, keagungan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mereka berbondong-bondong masuk Islam karena menyaksikan tersebar luasnya Islam. Saksikan di Jerman dan ikutlah, bacalah apa yang terjadi di sana, di mana gereja-gereja lagi sepi dan di mana-mana sedang diadakan tempat-tempat untuk pemahaman Islam yang sebenarnya. Baca di beberapa benua yang ada di dunia ini. Kedua, karena ketidakfahamannya mereka terhadap Islam, terhadap Sayyidul Wujud Muhammad, terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Seperti yang Allah sebutkan tadi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia belum memahami, mengenali kebesaran Sayyidul Wujud, kebesaran misi yang beliau bawa, kebesaran Al-Quran yang dibawa oleh Sayyidul Wujud. Dan ini mungkin tugas kaum muslimin untuk menyampaikan Islam sebenarnya, menyampaikan, mengenalkan siapakah Sayyidul Wujud. 3 tahun yang lalu ketika karikatur busuk itu dikeluarkan di Denmark, 2 minggu setelah itu seluruh buku di Denmark yang berkaitan dengan Sayyidul Wujud habis dibeli oleh orang-orang di sana karena mereka ingin tahu siapakah Muhammad. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kalau sampai mereka tidak kenal Islam, tidak kenal siapakah Sayyidul Wujud Muhammad, tidak kenal Al-Quran, maka kita juga ikut berdosa di hadapan Allah karena tidak mengenalkan Islam kita. Karena kadang-kadang kita masih sibuk kelahi sesama kita, sibuk dengan fitnah-fitnah, hal-hal yang kecil, sehingga tidak mampu mengenalkan Islam, keagungan Rasulullah, keagungan Al-Quran untuk seluruh manusia, sebagaimana misi Rasulullah kafatan linnas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Siapa kalau mengenal Rasulullah tidak akan mencintai Rasulullah? Bukankah sejarah menjelaskan kepada kita, banyak orang datang mendengarkan hal-hal yang negatif terhadap Rasulullah. Ketika mereka datang menemui Rasulullah, spontan mencintai Rasulullah, spontan mengikuti yang dibawa Rasulullah, karena melihat inilah sosok manusia teragung. Sumamah ketika memerangi Rasulullah
dan akhirnya ditawan di Madinah, di tempat tawanan dia, di penjara. Rasulullah setiap pagi datang kepadanya setelah berkata kepada para sahabatnya, kasih makan ia, perhatikan makanan tawanan kalian ini, makanannya, minumannya. Dan setiap hari beliau datang untuk bertanya, kaifa haluka ya Sumamah, bagaimana keadaanmu? Siapa ini yang memerangi beliau, yang sedang ditawan? Beliau banyak pekerjaan lain, menyampaikan agama Allah, menyampaikan wahyu Allah, berjumpa dengan para sahabatnya, menyelesaikan masalah yang ada di dalam, tapi menyempatkan waktu datang ke tempat ini untuk bertanya, kaifa haluka ya Sumamah, bagaimana keadaanmu? Orang itu cuma berkata, in taqtul taqtul dzadam wa in tarham tarham ala dzi rahim. Kalau kamu membunuh aku, membunuh engkau manusia yang berjiwa, berdarah. Tapi kalau engkau maafkan, engkaulah kami, masih ada hubungan dari kita. Rasul masih berkata pada sahabatnya, jaga makanan dan minumannya orang ini. Besok datang tanya yang sama, mendapatkan jawaban yang sama. Hari ketiga beliau datang ke tempat itu lagi, Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Setelah bertanya, beliau bersabda, atliqu sarahah, lepaskan ia. Dengarkan pengakuan orang ini yang tadi memerangi beliau karena tidak kenal siapa beliau. Tapi setelah mendengar dan melihat siapa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Sayyidul Wujud Muhammad, setelah beliau bersabda, lepaskan ia. Sumamah pergi mencari sumur dengan dekat di kebun-kebun Madinah, kebun kurma Madinah. Sumamah mandi, setelah mandi menghadap Rasulullah. Dengarkan pengakuan orang ini. Ya Muhammad, laisa ala wajhil ardi wajhun abghad ilayya min wajhik, wa laisa ala wajhil ard din abghad ilayya min dinik. Muhammad, tiada muka di muka bumi ini wajah yang paling ku benci seperti wajahmu. Tidak ada agama yang paling ku benci seperti agama yang kamu bawa. Lakin ya Muhammad, al-ana ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Tapi sekarang aku bersaksi ya Muhammad, tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Fasma, dengarkan dariku ya Muhammad. Laisa ala wajhil ardi wajhun ahab ilayya min wajhik, wa laisa ala wajhil ardi dinun ahab ilayya min dinik. Sekarang tiada muka di muka bumi, wajah di muka bumi yang lebih kucintai seperti engkau. Tiada agama yang lebih kucintai seperti agama yang engkau bawa. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pendapat ketiga, pertama, karena perkembangan Islam begitu pesat. Kedua, karena enggak mengenal siapakah Rasulullah dan Islam dan Quran itu. Ketiga, dan ini pendapat kalau di Islam online itu cuman enggak sampai 20%, yang paling nomor 3. Ketiga adalah dari tingkah laku kaum muslimin sehingga mereka melakukan hal-hal semacam ini, wa na'udzubillah. Karena kita kaum muslimin tidak menampilkan akhlak Rasulullah yang sebenarnya, agama dan risalah Rasulullah yang sebenarnya. Karena kita enggak menampilkan Sayyidul Wujud di tengah-tengah non muslim yang belum kenal Rasulullah. Karena tingkah laku perbuatan kita, mereka jijik melihat kita, akhirnya mereka lampiaskan kemarahan mereka kepada Sayyidul Wujudi Muhammad. Dan ini pun memalukan kita. Kalau kita menampilkan diri kita, mengenalkan diri kita, aku muslim, aku pengikut Sayyidul Wujud Muhammad, tapi perilaku kita, perilaku yang menyimpang dari Rasulullah, perilaku yang keji, tidak menampilkan budi pekerti Rasulullah, tidak menampilkan Islam yang indah yang dibawa Rasulullah. Karena perbuatan hal-hal semacam ini, mereka lebih berani dan akhirnya melakukan hal-hal yang menjatuhkan martabat Rasulullah. Ini pun tanggung jawab besar kita di hadapan Allah. Kita tidak mau melecehkan Rasulullah. Kita tidak mau kecuali hanya menyanjung tinggi Rasulullah di atas segala yang ada di wujud,
apapun yang mahal dan yang paling mahal yang kita miliki semua murah kalau untuk Rasulullah. Tetapi amal perbuatan kita itu kadang-kadang mencoreng nama agung Rasulullah. Kita menjadi orang ketika jual beli menipu, bohong, sumpah palsu. Kita merampas hak orang lain, kita mengumpat, kita memfitnah, kita melakukan hal-hal yang keji sehingga non muslim melihat inilah pengikut-pengikut yang menamakan dirinya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak ikut andil mencemarkan nama Rasulullah? Ma'asyiral muslimin, apapun yang terjadi karena perkembangan Islam begitu pesat, karena mereka tidak mengenal Islam, atau karena perilaku yang dilakukan oleh kaum muslimin, apapun yang terjadi, tapi jelas yang gamblang sekali adalah bahwa hari-hari ini mereka tambah melakukan hal-hal yang cukup menjijikkan kita dan menjadikan kita melihat hal-hal yang ada ini muak dan harus marah karena melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Jawa Pos hari Jumat kemarin memberikan pada kita menggambarkan satu tulisan mengenai wawancara radio Nederland dengan pembawa film atau pembuat film orang Belanda itu, Geert Wilders. Coba kita dengarkan sebagian wawancara dan jawaban manusia biadab ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Antara lain ditanyakan, kenapa Anda membenci Islam? Kenapa Anda dulu pernah minta agar Quran, ayat-ayat tertentu dibuang dari Al-Quran? Bahkan sekarang Anda justru mengatakan Al-Quran semuanya harus dilarang masuk ke Belanda ini. Kenapa? Jawaban ia, aku telah membaca, mengkaji beberapa hal dan berkunjung ke negeri-negeri kaum muslimin, tapi aku melihat Islam dan Al-Quran itu selalu menghambat kebebasan manusia berhidup untuk hidup. Aku melihat dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menganjurkan orang untuk dibunuh. Dan kalau negeri Belanda membiarkan Al-Quran, artinya juga negeri Belanda bertentangan dengan apa yang telah mereka sepakati bahwa kaum homo bebas hidup di sana dan direstui karena Al-Quran melarang. Karena itu harusnya Al-Quran jangan masuk ke tempat kita. Kalau Anda kelak menjadi presiden atau pemimpin negara ini, apa yang akan Anda lakukan? Pertama, aku akan larang orang-orang yang datang dari Timur Tengah itu, atau orang-orang yang datang untuk bertempat di Belanda ini, aku larang semua karena mereka telah merusak kebudayaan kami. Dan aku larang supaya tidak ada lagi masjid dibangun di negeri ini. Ma'asyiral muslimin, manusia ini ingin menggambarkan Islam, Al-Quran, Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang menghambat kebebasan, hal-hal yang cuman adanya radikal dan kekerasan. Ia pernah hidup di Israel. Mulai umur 17 sampai 19 tahun dia hidup di Israel. Dia berkata, saya dulu waktu di sana kadang-kadang nggak mendapatkan ketentraman karena orang-orang Palestina sering melakukan hal-hal menyerang orang-orang Israel. Dia tidak melihat kalau bangsa ini tertindas ingin membela diri, tetapi ia menyalahkan bangsa ini. Sebenarnya yang ia lihat adalah Israel yang merampok dan merampas negara mereka. Sering diutarakan di luar, Islam dengan kebebasan, Al-Quran dengan kebebasan. Adakah konsep kebebasan yang lebih indah dari apa yang disajikan oleh Al-Quran dan oleh Sayyidil Wujud Muhammad?
bangsa di dunia semua belum kenal arti kebebasan. Rasul pertama yang datang untuk menyampaikan semua keindahan, semua kebaikan, semua keberuntungan, tetap beliau menyampaikan la ikraha fid din, kebebasan bermilih, memilih akidah, memilih agama. Rasul sampaikan tiada paksaan dalam agama. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Al-haq, kebenaran dari Tuhan kalian, yang beriman silahkan, yang menolak silahkan. Adakah kebebasan lebih dari ini? Justru Allah memerintahkan Rasul untuk menyatakan fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sayyidul wujud, sampaikan, ingatkan, dan engkau bukan yang boleh diberi izin untuk memaksa. Jangan memaksa. Apakah ada kebebasan lebih dari ini? Ketika kita mendengarkan firman Allah berkhitab untuk Sayyidul Wujud, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'mini? Apakah engkau memaksa orang sehingga ia menjadi orang mukmin? Tidak paksaan. Yang pertama datang untuk menjelaskan kebebasan beragama adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Beliau menyampaikan peperangan dalam Islam sehingga orang muslimin harus mengangkat pedangnya saat itu, mengangkat senjatanya kapanpun sampai akhir zaman. Itu adalah jalan terakhir untuk menghabisi orang-orang yang ingin menghambat untuk masuknya keadilan dan diterimanya oleh rakyat-rakyat jelata, untuk menebas mereka orang-orang yang merampas hak-hak mazlumin, mustadhafin. Bangun Islam dengan pedangnya, dan tidak lebih dari itu. Kebebasan beragama, kebebasan berpikir, baca Al-Quran yang selalu mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, memikirkan agar cuma nggak mengikuti apa yang ada, tapi menggunakan akalnya. Baca ayat-ayat Al-Quran yang Rasul menjelaskan orang harus berpikir, gunakan alat pikiran Anda. Kebebasan untuk tinggal bersama, Allahu Akbar. Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Orang Yahudi pernah tetangganya sakit yang suka mengganggu beliau. Ketika sakit gak ada ditanya, ketika beliau dengar sakit datang menjenguknya. Dengarkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah di Kufah. Beliau pernah berjalan dengan pembenjaga atau khazinu baitul mal, penjaga baitul mal, anggaplah menteri ekonominya saat itu. Berjalan, menemukan di jalan seorang tua pakaian compang-camping sedang mengemis. Ada orang ngemis, khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Pandangan semacam ini nggak menyenangkan Imam Ali. Beliau spontan berkata, siapa ini? Kenapa terjadi? Orang itu ingin menyebutkan supaya menutupi kemarahan Imam Ali. Ia berkata, Imam, ia orang Kristen. Dianggap imam, kemudian diam. Ketika mendengar orang Kristen, tambah marah Imam Ali. Apakah ketika masih kuat dan punya, kalian ambil jizyah untuk mereka? Sekarang sudah jadi miskin, kamu tinggal biarkan hidup di negeri ini. Aku tidak mau lagi melihat orang semacam ini. Beri uang secukupnya untuk hari ini, untuk bulanannya, untuk tahunannya, semua dari Baitul Muslimin. Kebebasan hidup. Bukankah Rasulullah ketika menjelaskan pada kita bahwa kalau ada negara Islam yang akan hidup non muslim di negara Islam, yang harus kita jaga mereka, kita lindungi persis seperti melindungi warga yang muslim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Sayyidul Ahrar yang memberikan kebebasan mutlak pada siapapun. Beliau pernah bersabda, man adza dhimmiyan fa ana khasimuhu yaumal qiyamah. Yang mengganggu orang zimmi, artinya non muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, yang mengganggu orang ini kelak musuhku di hari kiamat. Apakah ada manusia terlebih agung dari ini, memberikan kebebasan mutlak? Tetapi kebebasan harus difahami. Apa arti kebebasan? Bukan arti kebebasan seperti yang mereka fahami, kalau untuk kepentingan mereka melakukan apapun bebas.
Kebebasan dalam Islam ialah Anda harus memiliki kebebasan, tapi kebebasan yang Anda miliki tidak mengganggu hak orang lain. Kalau mengganggu orang lain, berarti Anda nggak menggunakan kebebasan yang sebenarnya, tapi Anda ingin merampas kebebasan orang lain. Jangan Anda berkata, saya bebas mengeraskan suara TV atau radio saya, ini rumah saya, TV saya, sementara tetangga kanan kiri Anda terganggu. Sebagaimana Anda dilarang mengganggu, yang sama juga orang itu pun dilarang mengganggu Anda. Dan itu adalah kebebasan. Apabila masalah kebebasan yang kemudian ia meragukan isi Al-Quran yang dianggap bertentangan dengan kebenaran, coba kita lihat apa yang mereka lakukan. Tadi disampaikan oleh Ustadz kita bahwa banyak hal yang mereka selalu menyebutkan kita radikal, ekstrim. Kalau kita melaksanakan apa yang kita miliki dengan keyakinan kita, mereka menganggap kita radikal. Kalau kita melawan karena hak kita dirampas, saudara-saudara kita di Palestina ingin melawan penjajah, ingin melawan apa yang mereka ambil, ini dikatakan ekstrim. Sementara Israel yang merebut, yang menjajah, dianggap adalah sesuatu yang biasa. Kenapa kita justru dibodohi oleh dunia barat? Semua yang hak kita ketika kita perjuangkan, kita dianggap ekstrim, sementara mereka buta atau pura-pura buta melakukan sekehendak mereka. Dunia kafir punya nuklir, silahkan, tapi ada dunia Islam, negeri Islam memiliki, jangan. Siapa sebenarnya yang mengomandangkan arti kemanusiaan kalau bukan Sayyidul Wujud Muhammad? Hendaklah didengar oleh barat dan yang masih gila dan keranjingan dengan barat. Siapakah yang memiliki arti kemanusiaan, pengikut Sayyidul Wujud Muhammad ataukah mereka? Hendaklah didengar oleh barat dan semua yang masih mengiyakan apa yang dari barat. Siapa yang menjajah negara demi negara dan merampas hartanya, pengikut Sayyidul Wujud Muhammad ataukah mereka? Siapa yang merampas dan menjajah Afrika dan dijual manusia-manusia abidullah sebagai budak, pengikut Sayyidul Wujud Muhammad ataukah mereka? Sayyidul Wujud yang memilih Bilal untuk mengomandangkan adzan, Sayyidul Wujud yang dengan lantang mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ahmar ala aswad illa bittaqwa. Mereka sampai hari ini saja di negeri yang sok maju, sok mempunyai HAM, sok beri kemanusiaan, orang hitam dikebumikan di sebelah mereka, mereka tolak. Sudah mati. Tapi bagaimana Islam dengan dengarkan Bilal? Suatu hari terjadi kepada Bilal dengan Abu Dzar atau Abi Darda. Salah satu ini mencaci dia, wahai orang yang anak wanita hitam. Bilal agak sedikit terkesan dengan omongan ini, mengadu Rasulullah. Rasulullah sangat marah sekali, sehingga Abu Dzar atau riwayat Abu Dar mendengar kemarahan Rasulullah, kamu menghinakan orang ini, sehingga sahabat itu takut meletakkan Abu Dzar atau Abu Dar meletakkan pipinya untuk berkata kepada Bilal, incak pipiku supaya engkau mampu menyelamatkan aku, supaya aku tidak lagi punya dosa, karena Rasulullah sungguh marah ketika aku mengejek engkau. Kata Bilal, telah kumaafkan. Hendaklah mereka dengar, yang menjual mereka orang-orang Afrika itu dijadikan seperti binatang, pengikut Sayyidul Wujud Muhammad ataukah mereka yang mengaku dirinya kenal demokrasi, peri kemanusiaan, kebebasan dan semuanya? Hendaklah mereka mendengar, dan khususnya pembuat film fitnah ini yang sok ingin mau merubah Al-Quran. Siapa Anda? Siapa Anda dalam lautan kebesaran Al-Quran? Butakah Anda atau pura-pura buta? Berapa profesor, berapa doktor di luar masuk Islam ketika melihat keagungan Al-Quran? Ada kitab namanya Mausu'ah I'jazil Quran,
seluruh mukjizat Al-Quran yang ditemukan di abad sekarang tertulis di sini, dan di situ ditemukan berapa kali profesor dan doktor-doktor menyatakan dirinya di konferensi di Saudi, di Suriah, di Masar, dan di beberapa negara. Di tengah-tengah konferensi berteriak untuk berkata, aku belum menemukan semulia Muhammad, aku belum menemukan kitab mengandung ilmu seagung Al-Quran di hadapan kalian semua. Aku berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berapa penemuan demi penemuan yang telah dibawa oleh Al-Quran. Jangan kemudian mereka berpura-pura ketakutan mungkin Islam tersebar, atau tidak faham, atau melihat perilaku kita. Apapun alasannya tidak tepat mereka untuk menyebutkan Al-Quran tidak kenal peri kemanusiaan, tidak kenal kebebasan. Siapa yang merampas harta-harta kaum muslimin? Siapa yang datang ke negeri-negeri tertentu untuk menguasai harta kaum muslimin? Pengikut Sayyidil Wujud, zinatud dunya wa bahjatuha, atau mereka? Siapa yang melakukan penganiayaan mutlak di Irak hari-hari ini? Terbantai beberapa kaum muslimin. Setiap hari darah kaum muslimin dibantai. Di Afghanistan, anak-anak kecil di Palestina, dan di semuanya. Yang melakukan itu atba'u Muhammad atau mereka. Ma'asyiral muslimin, setelah semua yang kita dengar, setelah semua yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap Islam kita, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, masih ada waktukah kita berselisih di antara kita sesama kita untuk hal-hal yang sepele? Setelah kita meyakini Allah, Ar-Rasul, hari kemudian, dan setelah kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, perbedaan dalam hal-hal melakukan, apakah kemudian kita dengan semua gerakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam masih sempat kita akan berkelahi sesama kita dengan hal-hal yang sepele? Orang-orang yang tidak melihat keadaan kaum muslimin, nggak mengikuti perkembangan dunia Islam, perkembangan dunia dan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, orang-orang semacam itu yang akan berkecimpung dalam hal-hal yang kecil, tapi yang memandang jauh akan melupakan hal-hal kecil. Pendiri Ikhwan Muslimin Hasan al-Banna, beliau pernah berkata, "Falnattafiq fima ittafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna." Adalah kita bersepakat dengan sesuatu yang telah kita sepakati, dan masing-masing memberikan maaf kepada hal-hal yang belum kita sepakati. Apakah setelah kita menyaksikan semacam ini, bagaimana Barat memperlakukan kita dengan perilaku keji, masihkah kita akan mengikuti Barat, mendengarkan ocehan mereka? Kagum yang kita herankan, kagum kadang-kadang para pemuda-pemuda kita yang mengaku pengikut Sayyidil Wujud masih kagum dengan apa-apa yang dibawa oleh mereka. Kalau kita kagum dengan ilmunya, silahkan kaji ilmu yang mereka miliki, tapi kagum dengan kebudayaan mereka, kagum dengan hal-hal yang keji, apakah kita masih akan kagum dengan mereka sementara mereka melecehkan Rasulullah? Apakah kita akan masih mendengarkan ocehan mereka? Kita tinggalkan seruhan Allah, perintah Rasulullah yang ingin membawa kepada kebahagiaan kita. Apakah kita masih akan mengikuti mereka, syaitan akbar dan lainnya yang selalu di mana-mana datang ke negeri orang untuk teriak, ana rabbukumul a'la, ketentuanku yang tidak sama denganku habisi? Apakah kita masih mengiyakan atau melicinkan jalan setidaknya untuk mengiyakan apa yang mereka inginkan? Bukankah itu menyedihkan Rasulullah? Pantaskah kita memperingati hari kelahiran beliau? Yang harus kita berikan adalah semua yang menjadikan beliau ridha, beliau senang. Apakah kita akan memberikan sesuatu yang beliau sedih karena kita mengejar kesenangan Barat? Kenapa kita justru harus gila, cinta buta dengan apa yang datang dari mereka, sementara mereka ini adalah sedikit. Allah berfirman, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ini kalian semua mencintai mereka, mereka tidak pernah mencintai kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar.
telah nampak kebencian mereka dalam lisan dan tulisan mereka, dan yang mereka simpan di hati mereka mengenai kebenciannya lebih banyak. Ma'asyiral muslimin, ada 3 hal yang harus kita miliki. Pertama, hendaklah kita memahami Islam kita secara yang benar. Jangan kita cukup bangga dilahirkan dari 2 orang tua muslim selesai, tapi harus kita mengkaji, mengenali Islam kita sebenarnya. Karena kebodohan mengenai Islam akan cepat musuh-musuh merongrong kita. Kita harus kaji Islam kita. Setiap kita harus memiliki di rumah kita ada perpustakaan khusus untuk memperdalam diri kita, keluarga kita mengenai Islam. Kalau enggak, kita akan cepat-cepat dibodoh-bodohi oleh mereka. Kedua, harus kita tahu juga apa yang sedang berkembang di dunia Islam sekarang ini. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di dalam negeri maupun di luar. Semua pun siapapun mereka. Jangan lagi berbicara mazhab, berbicara partai, berbicara aliran, bicara secara lebih luas umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena siapapun yang telah melafadzkan 2 kalimat ini, dimanapun, apapun mazhabnya, partainya, alirannya, mereka adalah umat Muhammad dan mereka adalah saudara kita. Kita harus mengenal apa yang sedang terjadi di dunia Islam, sehingga kita bisa memberikan sesuatu untuk mereka, saudara-saudara kita. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, kita bangga, gembira, dan kita pupuk kebaikan ini. Kalau mereka dalam kesedihan, kita ikut sedih. Kalau kita nggak mau memikirkan umat Islam, kita oleh Rasulullah nggak diterima sebagai umatnya. Adakah ancaman lebih besar dari ini? Kita melakukan sholat, puasa dan semua ini karena kita mengikuti beliau dan kita mengharapkan syafaat beliau, bukan mengandalkan amal kita. Tapi ada ancaman besar dari beliau. Kalau kita nggak memikirkan sesama umatnya, kita ditolak sebagai umatnya. Rasul bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, wa fi riwayah falaysa minni. Siapa yang enggak memikirkan nasib apa yang terjadi kepada kaum muslimin, bukan tergolong dari kaum muslimin. Riwayat kedua, bukan tergolong dariku, artinya kita ditolak sebagai umat Muhammad, wa na'udzubillah. Pertama, memahami Islam secara benar. Kita kaji buku-buku, kita baca. Kedua, kita melihat apa yang sedang terjadi pada umat Islam secara keseluruhannya. Ketiga, hendaklah kita juga tahu siapa musuh-musuh Islam. Ini 3 hal yang harus kita kembangkan dalam pendidikan dan semuanya. Harus kita kenalkan siapa musuh Islam yang sebenarnya. Siapa mereka-mereka yang selalu menggunakan orang-orang yang tidak mengenal, nggak mengikuti perkembangan dunia Islam. Siapa mereka di balik semua layar ini yang melakukan hal-hal terjelek. Ada buku kecil keluar dari Yaman setahun yang lalu, 2007, dikarang oleh salah satu Sayyid Hasan Hussein As-Saqaf. Judul buku itu ialah Pengakuan Seorang Teroris Kecil. Disebutkan di buku itu bahwa ada seorang anak kecil dari Yaman, umur 6 tahun, selalu hidup dengan datuknya, selalu diajak ke masjid, ikut rajin, dan datuknya rumah orang yang terbuka, selalu banyak tamu. Suatu hari anak ini diculik hilang, nggak diketahui kemana. Setelah hampir 18 atau 12 tahun dia kembali, tapi dia menceritakan semua yang terjadi. Ternyata dia diculik, bukan cuma dia, dan ini pengakuan. Dia diculik dengan ratusan anak-anak kecil kaum muslimin yang cerdik, dibawa ke Israel, dilatih di sana oleh kelompok Yahudi yang paling radikal, yang cuma dikenalkan darah dan penumbangan darah. Sehingga dilatih dan diajak ke Amerika ikut latihan itu. Tugasnya cuman haus darah, membuat keributan di dunia khususan untuk kaum muslimin sampai negeri Yahudi wujud dan semua akan tunduk dengan negeri itu. Ia berkata, ketika ia tobat, ceritanya panjang, cuman akhirnya dia mengatakan, ketika aku mendapatkan tugas dan di Irak sudah banyak masjid sunnah maupun masjid syiah yang kita hancurkan. Tujuannya mengebom sini supaya pihak sana marah, mengebom sana supaya pihak yang sini marah. Semua mereka yang lakukan. Suatu hari
dia harus melakukan perbuatan yang keji untuk mengebom maghrib di Masjid Musa al-Kazim alaihissalam. Targetnya harus ratusan yang mati malam itu. Ketika ia telah siap, dia ketika menunduk masuk mendengarkan suara azan Allahu Akbar. Ketika ia mendengarkan suara Allahu Akbar, dia kembali masa lampaunya ketika masih kecil dengan datuknya dibawa ke masjid. Gemetar tangannya. Hidayah kembali, dia putar semua apa yang telah terjadi ini. Dia menangis, tapi ia harus sembunyi karena dia pun diikuti. Dia kalau nggak melakukan, dia juga akan mati. Maka ia melakukan perbuatan yang sangat berani. Dia pergi ke tempat-tempat tertentu di Baghdad, dia lari dikejar, kemudian dia mengebomkan apa yang dia miliki, dihancurkan semua sekelilingnya. Dia ngambil beberapa ekor anjing, diambil, dikuliti, diambil tulangnya, baju dia dan chip dia dimasukkan situ, sehingga yang mengejar dia yakin kalau dia sudah mati, tapi ia lari. Kemudian ia cerita berkaitan dana, jangan nggak pernah kita kurang. Yang mendanai kita bos-bos minyak internasional, bos narkoba internasional, semua dana cukup. Tapi anak itu kembali. Yang ingin kita katakan ialah bahwa Barat, bahwa Amerika, syaitan akbar, dan dunia-dunia lain masih banyak memusuhi kita. Maka jangan sampai kita ikut melanjutkan, mengiyakan, melicinkan jalan mereka musuh-musuh untuk mengadu domba kita sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ma'asyiral muslimin, untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah, 3 hal itu yang paling penting. Mari kita memahami Islam kita secara yang benar. Mari kita kemudian mengenal hal ehwal kaum muslimin sesama kita, dan mari kita kenal siapa sebenarnya musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan acara yang kita adakan hari ini bermanfaat untuk kita, mendapatkan barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, tempat kita untuk berikrar kembali di hadapan Rasulullah. Kami ya Rasulullah ingin kembali kepadamu, kembali kepada ajaranmu. Di tengah-tengah musuh-musuh membenci engkau, kami ingin lebih dekat dengan engkau, merangkul Rasulullah, hidup dengan Rasulullah di dunia, dan sampai kelak mampu mencium tangan suci itu di akhirat. Ja'alani Allah wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.